badan ini akan terus didatangi dengan rezeki jika kita terus memancarkan sifat ketuhanan. Ya, ingat itu kata-kata saya. Jangan lagi kita memancarkan sifat hewan dan sifat setan. Jangan sedikit pun kita punya prasangka tidak baik sama orang. Ya. Waspada boleh, waspada itu harus, tapi prasangka jangan. Itu maksudnya. Seperti itu. Jadi ketika mau selalu beruntung, ketika selalu ingin berlimpah ruah rezeki, ya jaga badan ini jangan sampai mengeluarkan energi yang negatif. Cinta kasih keluarkan terus, ya seperti itu. Tidak akan kita susah. Karena apa? Orang makrifat tidak ada ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran di dalam diri mereka. Itu orang makrifat, itu para wali-waliullah. Ya. Nah, kita seperti apa? Ayo kita belajar bersama. Tujuh sifat yang ada di dalam diri kita. Ya, masih ingat ya? Yang pertama apa? Hidup, ilmu, ya, basar, sama, alam, ya, kuasa, kodrat, dan kehendak. Ya, itu ada di dalam diri kita. Tetapi bukan sifat kita. Artinya apa? Yang ini paling sering kita kaji, musyahadatul sifat. Ketika kita memahami bahwa hidup ternyata bukan milik kita, artinya jangan lagi kita merasa kita yang mempunyai wewenang di dalam kehidupan kita. Istirahatkan dirimu daripada mengaku-ngaku. Selama ini kan kita sibuk mengakui ibadah kita, amal kebaikan kita, ini milik saya, ini usaha saya, ini hasil kerja keras saya. Ya, istirahatkan. Karena semua pengakuan itu akan nanti menjurus kepada ananiyah yang mengakibatkan semua ibadah kita akan gugur, tidak mempunyai nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jangan lagi merasa kita yang hidup. Oleh sebab itu ketika diberi hidup di waktu pagi hari, apa yang kita perbuat? Seseorang setelah dihidupkan dari tidurnya semalaman, pagi dibangunkan, yang kita pikirkan apa? Cari sarapan. Kita jangan buru-buru bangun, ya. Setelah diberi hidup lagi, sering saya ulang-ulang, harus bersyukur. Artinya Tuhan memberi kesempatan kepada kita tiga hal. Yang pertama, kita diberi kesempatan untuk bertaubat. Bertaubat itu apa? Berhijrah. Bertaubat itu pada adabnya kita istighfar, tapi pada hakikatnya istighfar pun ternyata kita tidak mampu. Ya kah? Karena yang mampu beristighfar itu ya yang hidup sebetulnya. Kita kan tidak bisa berkalam, tidak bisa berucap tanpa kalamnya Allah. Ya. Nah, itu ketika kita sudah bangun,
kita diberi kesempatan untuk bertaubat lalu hijrah, ya, mengembalikan semua hak Tuhan, perbuatan Tuhan, asma Tuhan, sifat Tuhan, zat Tuhan kepada Tuhan itu sendiri. Jangan ada lagi pengakuan. Seharian kita harus sadar billah, sadar kita selalu bersama Allah. Sadar melalui apa? Rasa. Tanpa merasakan, kita tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan, ini yang akan menjadi masalah. Diberi kesempatan taubat, akhirnya tidak taubat. Yang pertama. Yang kedua, diberi kesempatan untuk memperbaiki ibadah. Memperbaiki ibadah tadi intinya apa? Mengenal Tuhan, supaya bisa mengesahkan diri kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah esa dengan kita, kalau kita karena tadinya terhijab, akhirnya karena tidak sadar maka tidak esa. Itu loh. Dua, ya kalau seharian kita tidak sadar billah, artinya kita tidak memperbaiki kualitas ibadah kita. Dan yang ketiga, memperbanyak amal kebaikan, artinya kita menzahirkan sifat Tuhan, ya, karena seseorang yang sedang menuju kepada Tuhan, dia menenggelamkan sifat manusianya menuju kepada sifat ketuhanannya. Artinya kalau seharian kita belum bisa menampakkan sifat ketuhanan, ini harus diperbaiki. Ya, itulah kita menghargai hidup, dan nantinya hidup kita akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seseorang yang bangun tidurnya tidak lupa dengan 3 poin ini tadi, maka dia akan memancarkan vibrasi energi positif, memancarkan vibrasi energi yang berbahagia. Dan vibrasi ini yang terpancar, maka dia akan membawa balik sesuai dengan vibrasi yang dipancarkan. Kalau memancarkan energi vibrasi yang positif, yang bahagia, maka akan menarik energi vibrasi yang positif dan bahagia pula. Paham nggih? Artinya kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Kita akan dihadirkan dengan akibat-akibat yang baik. Dan itu tidak bisa instan. Harus dibangun sedini mungkin, dan tidak mungkin sekarang kita praktek besok kita minta terwujud, karena Tuhan sesuai dengan prasangka hambanya, ya kan, seperti itu. Hidup jangan diakui, artinya kita selalu menghargai kehidupan yang diberikan Tuhan kepada kita. Karena kita ini kan mayat itu mustahil berjalan ke sana kemari. Nah, tadi dari rumah ke sini kan sudah berjalan hijrah. Bagaimana rasanya? Senang. Bagaimana rasanya? Bahagia. Coba kita renungkan, orang yang terbaring sakit, tidak bisa kemana-mana, rasanya seperti apa? Seperti terpenjara. Ya, kayak orang di penjara. Ya, apalagi kalau sudah masuk alam kubur, di penjara, karena semasa hidup dia merasa hidup lalu dimatikan. Oleh sebab itu, para wali-waliullah mereka dikekalkan, karena para wali-wali mereka tidak merasa hidup. Ya. Para wali-wali ketika masuk ke dalam kubur itu hanya sebagai pertanda. Mereka bebas berjalan kemanapun. Ya,
karena tidak dipenjara, tetap hidup. Ya, oleh sebab itu murid jangan sampai hidup ini berpegang kepada napas yang pertama. Yang kedua, jangan sampai berpegang kepada yang namanya ruh. Jangan sampai berpegang kepada nyawa. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Kita harus berpegang kepada Tuhan yang mempunyai ruh, Tuhan yang mempunyai nyawa, Tuhan yang mempunyai napas. Ketika nanti seperti yang diajarkan sholatul daim, merasakan rasa yang jernih, yang suci, ya, tanpa warna, tanpa rupa, tanpa mempunyai cahaya dan tanpa mempunyai bau, ya, artinya kita sedang bersama Tuhan. Terkadang tidak kita sadari, kita tidak bernapas pun kita hidup, ya. Karena kalau berpegang di nyawa pasti akan dicabut, ya. Kalau berpegang di napas nanti kalau tua manggah itu apa? Susah napas kalau sudah tua, ya. Artinya apa? Di sini ilmunya murid ketika sudah memahami keberadaan Tuhan melalui tajalinya yang dikatakan perbuatan, asma, sifat yang berdiri kepada zat, kita harus rajin sadar bilah melalui sholatul daim. Itu yang terpenting, karena kita sudah memahami bahwa yang dikatakan sifat itu tadi apa? Selain 7 sifat, sifat ialah yang bisa dilihat oleh mata, yang ada mempunyai bentuk, yang ada mempunyai warna, yang ada mempunyai rupa. Ini dikatakan sifat. Selain 7 sifat, artinya seluruh alam semesta dikatakanlah ia tajalinya Tuhan yang dikatakan Allah. Maka jangan heran kalau ada batu, pernah toh kemarin saya jelaskan, batu itu loh ada lafaznya Allah. Batu loh menyatakan lafaz dia Allah, berani. Awan menyatakan lafaz Allah, berani. Tanaman tuh nah menyatakan lafaz Allah, berani. Kita tidak berani. Jadi jangan heran, Allah itu bukan Tuhan. Allah itu dikatakan nur. Ya, sudah paham ya? Allah itu nurullah, ya. Nyata menjadi sifat yang terlihat menjadi alam semesta melalui proses 4 anasir itu tadi yang menjadi batang tubuh kita. Tapi jangan disebut. Ini karena di taklim ya kita sebut, ya. Tapi kalau sudah keluar dari taklim jangan lagi diucap-ucap. Nah, kalau diucap-ucap nanti yang dimusuhi gurunya. Ya, sudah tahu, itu gunung Allah juga, langit Allah juga, tanah ini Allah juga. Artinya kita sudah paham, ya. Kalau sudah paham jangan pulang disebut tuh kalau di taklim aja, ya. Badan pun jangan disebut. Nah, nanti dimusuhi orang gurunya. Karena orang awam tidak paham. Mereka mengatakan Allah itu Tuhan, ya. Padahal Allah itu nama kebesaran Tuhan, ya. Kalau disebut sifatnya menjadi muhadas, hancur, lebur. Jangan disebut, ya. Artinya dirasakan aja. Ketika dirasakan,
kita akan selamat. Karena dikubur pertanyaannya kepada seorang yang sedang menuju kepada Tuhan, bukan siapa Tuhanmu, bukan man robuka, karena pertanyaan sudah bocor, sudah. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, apa kita sudah bocor kalau. Nah, yang disebut kepada seorang salik yang sedang suluk kepada Tuhan ialah siapa engkau. Sudah tahu? Siapa engkau? Yang bertanya ini siapa? Munkar dan Nangkir. Masih ingat siapa Munkar dan Nangkir? Masih ingat nggak? Ruh kita. Hakikat malaikat Munkar dan Nangkir itu ialah ruh kita menanyai jasad, siapa engkau? Nah, bagaimana jawabannya? Masih ingat? Aku ialah Nur Muhammad. Nah, ketika kita bertubuh Nur Muhammad, maka tubuh kita tidak akan disentuh oleh api neraka. Kita bertubuhkan Nur Muhammad, beruhkan nurnya Allah. Paham nggih? Nur Muhammad karena berproses menjadi jasad yang kasar bisa terlihat. Paham nggih? Yang tadi, mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.